إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الحاضرين sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan berbagai macam kenikmatan kepada hambanya. Di antara karunia yang telah Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita, yaitu nikmatul aulad, adanya anak di dalam rumah menjadi buah hati kedua orang tua dan pelipur lara mereka. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam surat An-Nahl yang juga disebut sebagai suratun ni'am, surat nikmat. Kenapa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala zakara usulan ni'ami wa furu'aha, menyebutkan pondasi-pondasi kenikmatan dan cabang-cabangnya. Dalam ayat ke-72 Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, dialah ja'ala lakum min anfusikum azwaja, menjadikan dari jenis kalian istri-istri sama-sama manusia. Wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafadah, dan menjadikan dari istri-istri tersebut anak-anak dan cucu, keturunan. Wa razaqakum minat thayyibat, dan dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita rezeki yang baik, sehingga anak dijadikan sebagai pandangan yang indah terhadap manusia, kecintaan atas mereka. Bahkan pada ayat yang kita baca pada hari ini, Al-Kahfi 46, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, al-mal wal banuna zinatul hayati dunya, harta dan anak-anak merupakan perhiasan dunia. Siapa yang enggak suka punya anak saleh, taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, patuh kepada ayah dan ibunya. Selain orang tua sukses menjalankan amanah yang telah Allah subhanahu wa ta'ala berikan di muka bumi berupa anak, ternyata mereka juga merupakan investasi orang tua kelak di akhirat. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sahih dan disahihkan oleh Imam Al-Albani alaihi rahmatullah dalam silsilah as-sahihah, dari sahabat Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ar-rajula la turfa darajatuhu fil jannah, sesungguhnya ada seseorang yang diangkat derajatnya di surga. Maka lelaki tersebut heran dan berkata, anna li hadza, dari mana saya dapat ini? Dia sadar amalannya pas-pasan.
perbuatan yang dilakukan dunia tidak mampu untuk mendongkrak dia sehingga mendapatkan kedudukan yang tinggi di surga, sehingga dia bertanya, anna li hadza, kenapa dan apa sebabnya saya bisa di sini? Maka dikatakan bistighfari waladika lak, dengan istighfar anakmu kepada engkau. Sang anak terus berdoa, memohon kepada orang tua, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala atas orang tuanya. Dan manfaat ini terus berjalan. Bahkan setelah wafat, dalam hadis Muslim, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Idza mata al-insan," manusia kalau sudah wafat, "inqata'a 'amaluhu illa min thalath," akan terputus amalannya kecuali 3 perkara. Wa waladin salihin yad'u lah, di antaranya anak saleh yang senantiasa berdoa kepada orang tuanya, mendapatkan transferan pahala setelah wafat di alam kubur. Namun ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah, tidak semua keinginan kita mendapatkan jalan yang mudah. Enggak semua harapan sesuai dengan kenyataan. Ternyata di dalam mendidik anak-anak kita dihadapkan rintangan, duri. Karena sekali lagi, anak bukan mainan lilin yang mudah dibentuk dengan jari jemari kita. Butuh keteladanan, butuh kesabaran. Maka didiklah anak kita dengan 4 perkara. Yang pertama, ta'limuhum al-Islam alladzi jaa bihi nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ajarkan kepada mereka agama Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan benar. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dari sahabat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma wa ardahuma, beliau berkata, kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himar. Suatu ketika saya dibonceng oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas keledainya. Wa qad nahastu al-ihtiram, aku mendekati balik, kurang lebih sekitar 14 tahun. Balik belum, tapi mendekati. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, ya gulam, wahai anak, inni u'allimuka kalimat, aku akan mengajarkan kepada engkau beberapa kalimat, tentu bermanfaat di dunia dan di akhiratnya. Ihfazillah yahfazka, jaga Allah subhanahu wa ta'ala, Allah akan menjagamu. Inda hududihi bifi'lil awamir wa ijtinabin nawahi, menjaga Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengerti batasan-batasannya, menjalankan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan dan menjauhi larangannya. Idza sa'alta fas'alillah, kalau engkau meminta, minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi mengajarkan izzatun nafs, kemuliaan seorang muslim, tidak melihat kepada orang lain, apalagi sampai menjulurkan tangan kepada mereka. Kalau engkau minta, langsung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa idza sta'anta fasta'in billah, kalau engkau meminta pertolongan, minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Diajarkan sejak kecil perkara tauhid, ifradullah bil ibadah, mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam penghambaan dan peribadatan. Wa'lam, ketahuilah, anna al-ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allah lak. Ketahuilah, apabila umat manusia seluruhnya berkumpul ingin memberikan manfaat kepadamu, tidak akan
bisa terjadi kecuali apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tuliskan bagimu. Wa in ijtama'at ala an yadhurruka bi syai'in lam yadhurruk illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Dan kalau mereka bersatu, berkumpul padu, menjatuhkanmu, memberikan mudarat kepada engkau, memberikan celaka, tidak akan pernah bisa terjadi kecuali yang telah Allah Subhanahu wa taala gariskan. Rufi'atil aklam wa jaffatis suhuf. Pena telah diangkat, lembaran-lembaran sudah kering. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam membimbing anak 14 tahun untuk beriman kepada takdir, ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini, kalau Anda menginginkan anak saleh, ighris fi nufusihim, tanamkan dalam hati-hati mereka al-aqidah sahihah, akidah yang benar, bughdhu syirik wa ahlihi, kebencian kepada kesyirikan dan para pelakunya. Dan ini merupakan wasiat para anbiya, wasiat para mursalin. Dalam surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub." Ketika Nabi Ibrahim berwasiat kepada anak-anaknya, begitu pula Yaqub, "Ya baniya, wahai anakku, innallaha astafa lakumuddin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memilih bagimu agama ini, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian wafat melainkan dalam keadaan berserah diri. Wasiat untuk bertauhid kepada anak-anaknya, wasiat untuk menjadi muslim, wasiat untuk istiqamah dan mendapatkan husnul khatimah. Tidak mewasiatkan pekerjaan, tidak mewasiatkan kedudukan, tidak mewasiatkan pangkat, kursi dan perkara-perkara duniawi. Kemudian yang kedua, ta'limuhum usul ad-din, mengajarkan kepada mereka pondasi-pondasi agama, minasyahadati was salat, dua kalimat syahadat dan perkara salat. Dalam hadis Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddih, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'." Perintahkan anak-anak kalian untuk mengerjakan salat kalau sudah sampai 7 tahun. Amrun bis salat, amrun bi ta'limiha. Perintah untuk salat berarti juga perintah supaya mengajarkan mereka tata cara salat. Wa miftahu salat, dan kuncinya salat adalah thaharah. Maka dipraktekkan kepada anak-anak kita bagaimana tata cara berwudu. Kalau Anda sibuk, bawa kepada orang-orang yang bisa mengajarkan kepada mereka. Ya akhi, anak saya bandel, anak saya nakal, aktif, disuruh ke masjid kucing-kucingan. Ya bersabar. Bisa jadi dulu kita seperti mereka, bahkan mungkin lebih parah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik, maka hendaknya kita istiqamah di dalam mengajarkan perkara ini kepada anak-anak tersebut. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashr. Kalau sampai 10 masih membangkang, dipukul. Ingat, dharba ta'dib, pukulan yang mendidik, la dharba intiqam, bukan pukulan dendam yang melukai dan menjauhi wajah. Wa farriqu bainahum fil madaji', pisahkan di antara mereka tempat tidurnya, ranjangnya.
Maka ini bimbingan dari Nabi SAW bagi orang tua yang mampu, punya kelebihan harta, jadikan anak perempuan kamar sendiri, laki-laki kamar sendiri. Kalau finansial tidak memungkinkan atau rumah sempit, ij'al bainahum fawasil, jadikan antara anak-anak tersebut jarak, bisa pakai guling, double guling. Kenapa? Li'anna naim, orang kalau sudah tidur, yaf'al asya, mengerjakan perbuatan, la yash'uru biha, dia enggak merasakan itu, enggak sadar. Maka ini bimbingan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, kafuhum 'anil syarr wa an kulli dhi syarr, menjaga mereka dari keburukan dan makhluk-makhluk yang jahat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza janaha al-lail," kalau sudah tiba kegelapan malam, fakufu sibyanakum, tahan, halangi anak-anak kalian sesaat saja, hatta tadhhab fahmat al-isya, sampai hilang kegelapan malam. Adabun azim, adab yang besar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antara maghrib sampai isya, antara anak-anak kita letakkan di masjid. Barangkali ada halaqah Quran atau mendengarkan taklim kajian. Kalau tidak, biarkan di dalam rumah. Jangan berkeluyuran di jalan-jalan. Sa'ah waktu yang tasir fihi syayatin, yang menyebar pada saat itu syaitan, dan dianjurkan setelah isya yanamuna mubakirin, tidur di awal waktu. Dan tidur bagi anak-anak nafi'un, bermanfaat, li'uqulihim, bagi akal-akal mereka, wa ajsamihim wa abdanihim, begitu pula fisik dan badan. Kemudian yang terakhir, yang keempat, al-halal wal haram wal amru bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar. Nah, ini halal, ini haram, ini yang baik, ini yang munkar. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a tamratan min tamari sadaqah, melihat Hasan cucunya makan kurma sedekah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memasukkan jari ke mulut cucunya sambil mengatakan, "Kihin, kih." Keluarkan. Inna ala Muhammad la yahillu lana sadaqah. Tidak halal bagi keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari makanan sedekah. Ini bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada cucunya. Bahkan dikeluarkan dari mulut, agar tidak masuk perkara haram sedekah yang memang dilarang bagi keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini bimbingan bagi para aba, bapak-bapak, untuk berprofesi yang baik, dengan pekerjaan itu hasilnya membeli makanan dan minuman bagi anak-anak mereka. Jangan sampai kita masukkan kepada perut-perut anak-anak tersebut dari hasil sogok menyogok, dari hasil riba, dari pekerjaan yang isinya tipu menipu, al-ikhtilas, penggelapan dana. Allah subhanahu wa ta'ala merahmati wanita di antara kalangan salaf yang mengatakan kepada suaminya di pagi hari, ittaqillah wa la tu'akilna haraman. Bertakwalah anda kepada Allah, wahai suamiku, jangan kau kasih kita makanan yang haram,
Karena Nabi SAW bersabda, kullu lahmin, setiap daging, nabuta an haramin, fannar awla bihi, yang tumbuh dari perkara yang haram, maka api neraka lebih berhak untuknya. Begitu pula, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati seorang wanita dari kalangan para salaf, ketika melihat suami ingin bekerja, wanita tersebut berwasiat, iktasib lana halalan, cari yang halal, fa innana nasbir 'alal ju', kita masih bisa bersabar atas kelaparan, perut kosong, wala nasbir 'alan nar, dan kita tidak akan bisa bersabar dari sengatan api neraka. Ku anfusakum wa ahlikum nara, jagalah diri kalian dan keluargamu dari api neraka. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah, innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، ونصلي ونسلم على رسولنا المصطفى ونبينا المجتبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. وبعد. Ma'asyiral hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita peringatkan agar jangan sampai kita meletakkan anak-anak tersebut fi ahzan man la yuhsin at-ta'lim, di pangkuan manusia-manusia yang tidak berkompeten di dalam perkara tarbiyah. Yang pertama, fi ahzani sufiyah. Jangan sampai kita biarkan anak-anak kita jatuh kepada dekapan kaum tasawuf dan berteman dengan anak-anak mereka. Fayatabarrak bi atribatil kubur, dikhawatirkan keluar dari mereka orang-orang yang ngalap berkah dari tanah kuburan, wa buzzakul masyayikh, dan air liurnya tuan guru, yabsuk fil inab wa yashrab ma fil inab, kiai meludah di mangkok, sang murid meminum mangkok tersebut dengan air-airnya. Yang dikhawatirkan menjadi du'atus syirk, da'i kesyirikan, wa ibadatul kubur, penyembahan kepada kuburan. Kemudian yang kedua, jangan biarkan anak-anak kita bersentuhan dengan kaum Syiah yang dikhawatirkan menjadi rafidhiyan khabitha, menjadi rafidhi yang keji, mencela para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in, dan menuduh Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha dengan perkara yang telah Allah subhanahu wa taala bersihkan namanya dari langit yang ketujuh. Yang ketiga, jangan biarkan anak kita jatuh kepada pangkuan internet, Android, gadget. Orang barat kafir, yurakibuna auladahum, mereka mengontrol anak-anaknya. Mereka mengeluh ketika anak-anak tersebut berselam di dalam dunia maya, karena mereka tahu efek negatif daripada media sosial, medsos. Maka bagaimana kita kaum muslimin? Maka jangan biarkan anak-anak kita kemudian mojok menyendiri di ujung rumah sampai pertengahan malam dan HP di tangannya. Kecanduan game online sampai lupa waktu sholat.
judi melalui sosmed, atau yang lebih parah lagi, masuk kepada situs-situs yang berbahaya, akses jaringan biru. Betapa banyak di antara kaum muslimin, anak-anak mereka yang terjatuh kepada perbuatan zina. Dikarenakan HP, mereka terjerumus kepada tindak kriminalitas, pelecehan seksual dan kekerasan. Mana kecemburuan kita? Maka rahmati anak-anak tersebut, yarhamukumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita dengan menjaga mereka dari benda ini. Kemudian yang terakhir, yang keempat, jangan sampai jatuh kepada pangkuan al-ikhwan al-muslimun, ikhwanul muslimin, yang akan mengajarkan anak-anak tersebut pengkafiran dengan 3 tahapan. Yang pertama, mengkafirkan pemerintah. Berikut kabinetnya, presiden, menteri, murtad. Tahapan berikutnya, mengkafirkan aparatur negara, polisi, militer. Berikutnya, al-mujtama, pengkafiran global, dan menghalalkan darah mereka. Tiba-tiba anak tersebut hilang, tidak tahu kemana, dicari tidak ketemu. Fayasiru kumbulatan mu'aqqadah, dikhawatirkan akan menjadi bom waktu bagi masyarakat. 2 bulan yang lalu di Jakarta, seorang wanita lagi-lagi bercadar walaupun setengah wajah. Jakarta Pusat, Istana Negara diterobos. Wanita sendiri, umur masih 25 tahun, dengan menodongkan senpi jenis FM, dan diamankan oleh Pas Pampres. Perempuan, setahun sebelumnya, 2021, wanita meluluh lantahkan jasadnya, bom bunuh diri di Sulawesi, di depan gereja katedral Makassar. Yang baru nikah 6 bulan, pengantin baru, sudah diberi mahar bom. Ini wanita, lantas bagaimana dengan prianya? Perempuan, lantas bagaimana dengan lelaki? Maka demi Allah, tidak ada tempat yang paling aman untuk meletakkan anak-anak kita melainkan di tangan ahlu sunnati wal jamaah, mengajarkan mereka ad-din, agama qala Allah wa qala rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka an tusliha auladan, Allahumma aslih auladan, Allahumma matti' a'yunana bisalahihim wa istiqamatihim, Allahumma astur alaina wa ala auladil muslimin fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.